Today, on a special day, gue bakal buat suatu video review. Ini adalah review pertama di Indonesia untuk iPhone. Ya, gue yakin sih lu bakal tahu banget review yang bakal gue lakuin ini. Iya, apalagi kalau bukan review iPhone 12 Max pertama di Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah varian 1000 giga yang di-review. Anjay. Jadi ini beda lah sama stok-stok iPhone yang lain. Oke, dimulai dari mana nih? Dari desain dulu kali ya. Jadi selama gue udah pakai HP ini sekitar 8 tahun. Selama gue pakai selama 8 tahun ini, gue ngerasa iPhone ini kurang nyaman digenggam, men. Kenapa itu? Kurang nyamannya itu apa ya? Mungkin kalau dari segi tampilan, looks dan lain-lain, ya ini selera sih. Maksudnya preferensi masing-masing. Ada yang suka desain dengan mengotak gini kan, ada yang suka cembung-cembung. Tapi menurut gue, di samping desain yang cembung-cembung atau kotak-kotak, apalah selalu lu suka yang mana, ada desain yang ngebuat gue agak nyiksa di iPhone ini. Ya ini terulang kembali. Jadi selama gue pakai iPhone ini, bukan 8 tahun, 12 tahun. Selama gue pakai iPhone ini selama 12 tahun, itu bikin tangan gue sakit cuy. Ini balik lagi kayak zaman iPhone 5, iPhone 5S. Kalau iPhone 4, 4S generasi 4, menurut gue ngotaknya itu, kotak boxingnya itu, desain kotaknya itu gak bikin tangan sakit. Karena desain kotak itu agak sedikit ada cembung-cembung di tepian LCD dan tepian bagian backdoor belakang. Tapi untuk iPhone 5, 5S itu wah gila sih, kalau digenggam kelamaan gitu itu bikin tangan lu rada-rada merah. Nah, ini bagian tangan gue di sini nih rada merah juga. Ini kalau gue genggam seperti ini bakal gimana ya? Jadi gue pakai iPhone ini selama 12 tahun tuh fungsinya lebih ke buat mejeng sih cuy, biar lebih keliat kaya gitu kan. Apa salahnya gitu, padahal gue orang miskin tapi sosok kaya gitu kan, gak ada salahnya kan. Kayak bocah TikTok yang di sono harus megang iPhone gitu kan biar kaya kan. Jadi menurut gue gak ada salahnya juga sih, meskipun orang susah tapi harus tampil kaya gitu kan. Makanya gue tuh ini banget lah sama nih iPhone. Makanya gue beli iPhone ini biar orang-orang ngira tuh gue tuh orang paling tajir gitu kan. Dan ternyata itu membuahkan hasil di tangan gue itu kayak apa ya? Kayak memar-memar gitu, merah-merah gitu tangan gue. Ini desain ini menyiksa banget sih buat pemakaian harian gue, karena gue hampir tiap hari harus tampil kaya kan, harus tampil kaya gelo gitu kan. Jadi gue kemana-mana harus menggenggam ini. Jadi ya impactnya apa? Impactnya tangan gue sedikit gimana ya? Sedikit memerah gitulah. Dan di samping gue terlihat kaya, orang-orang tuh jadi minder gitu ngeliat gue. Anjir, tajir banget gitu kan. Pokoknya udah terlihat kaya, orang pada minder gitu kan. Kalau dibandingkan di compare dengan desain lama, gue lebih suka kalau digenggam sih. Dari segi experience menggenggam, feel ngegenggamnya ke tangan gue secara pribadi ya, personal. Gak tahu kalau lu nyamannya yang mana. Gue lebih nyaman di iPhone 6, 6S, pokoknya generasi 6, generasi 7, generasi 8. Itu menurut gue feel genggamannya lebih apa ya, lebih enak sih menurut gue ya, dari segi kenyamanan ya. Memang sih kayak sesekali kayak ngegelincir gitu, agak licin. Cuman desainnya gak ngeboxy ini ngebuat tangan gue itu lebih lembut lah, lebih comfort lah gue menggenggamnya. Dan untuk iPhone 12 ini di samping desain yang ngeboxy gitu, menurut gue ada nilai plusnya lagi lah. Kita jadi agak ternostalgia di era-era zaman iPhone pada zaman baholo ya. Dan sekedar informasi aja, bukan 12 tahun, selama 22 tahun gue make iPhone ini, gue gak ada pernah merasa panas sesuatu gitu. Karena handphone ini gak tahu kenapa gak pernah ngerasa panas, men. Seriusan deh. Jadi gue gak butuh lah kipas-kipas dingin gini. Jadi HP gaming gitu yang udah sama kipas lewat lah. Ini gak pernah ada rasa panas HP gue. Jadi the best deh ini iPhone. Gak pernah panas sama sekali. Jadi gak butuh gitu gue seperangkat perkipas-kipasan gini kan. Jadi ya mubazir lah beli-beli kipas gini buat iPhone 12 gue. Dan menurut gue ini nilai plus banget. Dikantongin kagak pernah panas, digenggam kagak pernah panas.
Entah kenapa gue juga bingung men. Ini HP kagak pernah panas sama sekali, adem ayem banget, pakai banget. Dan asal lo tahu aja ya, selama 22 tahun gue pemakai, bukan 22, selama 34 tahun gue pakai HP ini, itu gak pernah ngerasa panas. Gila kan. Jadi 34 tahun gue tuh cerah banget lah pakai HP ini. Dan sekarang gue pengen komparasi nih ya sama handphone yang harganya di bawah 1 juta lah ya, yang bekasannya. Ini gue bingung sih, kenapa gitu iPhone 12 gue kalah kualitas videonya sama Xiaomi yang notabene ini bukan yang high-end-nya loh. Tapi ya udahlah ya, gue pasrah aja sih. Ya namanya juga limited edition kan, nggak semua orang punya kan. Jadi gue sekedar informasi aja kalahnya itu di mana. Jadi si Redmi ini kalau di foto ya lu bisa ngelakuin banyak hal gitu kan. Lu bisa foto objek, lu bisa ngerekam video apapun yang lu pengen rekam. Tapi nggak dengan iPhone 12 gue. Kalau gue masukin ke menu kamera ini blank hitam aja gitu. Jadi gue pakai kamera ini harus pindah dimensi dulu men. Jadi harus pindah dimensi ke dunia lain dulu. Ya minimal maghrib lah ya, baru bisa pindah dimensi, baru bisa dipakai gitu kan. Kalau masih di dunia yang real, ya pokoknya kalau masih di dunia yang waras, HP gue tuh kalau buat foto tuh ngeblank hitam gitu. Jadi beda nih sama si Xiaomi. Dia bisa buat foto, sedangkan iPhone gue ngeblank gitu kan. Ngeblank. Jadi menurut gue kalau buat skor kamera dari 10 lah nilainya. Dari 10 ya 10. Kenapa itu? Padahal gak bisa foto. Di belakangnya itu ada logo Apple cuy. Jadi nambah kesan gaya gitu. Terlihat tajir pisan gitu kan. Terus untuk tombol-tombolnya, gue entah kenapa lebih suka sama si Redmi karena tombolnya lebih responsif. Jadi dia kalau dipencet ada gitu kan, ada responnya, tombol power bisa dipakai buat on off, bisa ngidupin. Sedangkan iPhone gue pencet tombol power sampai rambut tuh botak juga nggak bakal ada muncul screen gitu. Jadi tombol powernya menurut gue kayaknya rusak nih. Kayaknya ini cacat produksi nih yang gue punya nih. Entahlah, I don't know. Dan menurut gue ini semua yang gue dapat di iPhone 12 ini adalah varian the best gitu kan. Selama 34 tahun, bukan 34, selama 54 tahun gue pakai iPhone ini semua kekurangannya tuh oke lah, nggak ada yang gimana gitu kan. Apalagi kameranya kalah gitu sama si Note 5A ini, nggak apa-apa lah gitu kan. Harus diwajarin kan. Meskipun kalah, yang penting gaya, ya gak sih? Meskipun susah, tapi yang penting gaya. Jadi menurut gue, ya oke lah, cocok lah buat gue kan orang susah gitu kan. Ini gue coba ketik-ketik nih ya. Ini, wah gila sih, responsif banget men. Tapi sayang sekali gue gak bisa ngasih liat ke lo. Karena gue harus pindah dimensi dulu cuy. Gue harus masuk ke dunia lain dulu, baru bisa ngasih liat ke lo. Karena apapun yang ada di iPhone ini itu bersifat, ya nggak bisa lah gue liatin. Banyak lah privacy ini, data penting banget sih di iPhone gue. Beda sama si Redmi 5A nih yang gue compare. Ini touchscreen-nya responsifnya normal ya lah ya, kayak HP pada umumnya. Sedangkan iPhone 12 gue selama 54 tahun gue make sorry kelupaan mulu gue. Selama 64 tahun gue make kagak pernah ghost touch, tapi gue harus pindah dimensi dulu sih. Dan untuk kabel banyak yang salah kaprah nih. iPhone 12 kenapa cuma dikasih kabelnya doang? Wah gila sih lo kalau nganggapnya iPhone ini batangan, lo salah. Sekarang iPhone 12 gue ini ada metode lain cuy. Lo cukup dijemur aja di bawah matahari kalau baterainya habis, atau pakai optional lain. Lo center iPhone lo. Maksudnya di center iPhone gue, ini khusus iPhone gue aja ya. Jadi iPhone gue tuh cukup di center aja. Jadi dia ada teknologi solarnya gitu, Nano Solar Guard Protection in the World V12. Jadi menurut gue ini super ngebut karena udah V12 cuy. Dan ini ada turbo boostnya, jadi buat ngecas lu cukup pakai senter yang kecil aja, dia bisa ngecas cepat. Jadi menurut gue udah all pack ya. Si iPhone ini udah all pack banget. Apapun yang lu mau semuanya ada dalam satu genggaman, meskipun lu harus pindah dimensi dulu buat nyalainnya, tapi it's okay lah menurut gue, oke lah. Dan
Ya mungkin sekian aja review gue mengenai iPhone 12 yang gue pakai selama 64 tahun. Bukan 64, selama 84 tahun pakai iPhone ini. Gue nggak ada masalah sama sekali, nggak ada keraguan sama sekali yang ada di benak gue. Tapi gue note satu hal, kalau lu mau pakai iPhone gue, lu harus punya mata batin dulu cuy.